tampilan kita bisa memberikan satu bentuk identitas. What if we can improve our appearance? Bagaimana kalau kita bisa meningkatkan penampilan kita? Will it give us a greater sense of identity? Apakah dengan meningkatnya penampilan akan memberikan rasa identitas jati diri yang lebih mantap, lebih kuat? Many people think so. Banyak orang beranggapan begitu. Because clothing and fashion is a multi-billion-dollar industry today. Karena yang namanya dunia fashion itu adalah bisnis miliaran dolar ya di dunia ini. You know, there are even books about how we can improve our appearance. Bahkan ada buku-buku yang memberikan kita petunjuk bagaimana untuk meningkatkan tampilan kita di hadapan orang lain. There is a book called Dress to Impress. Ada buku judulnya Dress to Impress, berpakaianlah untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Then somebody brought out a book for those in business, Dress for Success. Ada yang bikin buku versi serupa untuk bisnis, berpakaianlah sedemikian rupa supaya kamu sukses. I'm writing one for pastors. Saya sedang menulis satu buku juga untuk para pendeta. Dress to Bless. Berpakaianlah untuk memberkati orang lain. Not really. Enggak juga, saudara, bercanda aja. Somebody asked me once, where can I get that book? Pernah ada yang tanya pada saya, It's a joke. di mana saya bisa? Saya bilang itu cuma guyonan, tidak ada bukunya. But we look to our appearance for a sense of identity. Tapi manusia cenderung mengandalkan penampilan dirinya supaya bisa mendapatkan jati diri. But again, we need to be careful. Lagi-lagi kita harus waspada. Because our appearance is changing. Karena tampilan kita kan berubah terus. Not for the good. Dan tampilannya itu bukan makin muda tapi makin tua kan? Amen. Ya. As we get older, ketika kita mulai the lines usianya appear. bertambah, The lines appear. Dengan bertambahnya usia, bertambah juga kerutan-kerutan di wajah. The hair changes color. Rambut juga berubah warnanya. In fact, for some men, the hair falls out. Buat beberapa pria, terutama di dunia barat, rambutnya menghilang. I want to encourage you men. Jadi saya ingin beri motivasi buat Anda para pria. Because they discovered it doesn't fall out. Karena mereka mendapati bahwa rambutmu bukan rontok. It grows in and comes Tetapi out the tumbuh nose ke dalam. and the ears. Keluar lewat lubang hidung dan lubang telinga. So you haven't lost it. It's just coming Jadi out of bukan different places. tidak hilang rambutnya, cuma tumbuhnya balik arah. Amen. Praise God. Puji Tuhan. But you see what I'm saying? Tapi saudara ngerti maksud saya kan? If our identity is based on these things, Seandainya identitas kita didasarkan pada hal-hal ini, they will always change. maka semuanya akan selalu berubah-ubah. You cannot keep on achieving. Saudara tidak bisa terus-menerus berprestasi kan? People might not always approve you or affirm you. Dan tidak semua orang akan menyukai saudara atau menyatakan Anda benar. Your appearance is changing. Penampilan saudara juga berubah. But the good news is this, Tapi kabar baiknya adalah begini. that for us who are Christians, Bagi kita orang-orang Kristen, our identity is not based on our appearance or the approval or disapproval of others. identitas kita tidak didasarkan kepada penerimaan atau penolakan orang lain It's not atau based on tampilan, our achievements or our behavior. tidak didasarkan pada pencapaian kita atau perilaku kita. Our identity is based on the one with whom we are identified. Tetapi identitas kita digambarkan, didefinisikan berdasarkan kita mengenali siapa. Kita bersama dengan pihak siapa yang diakui. That's why I like the word identity. Itu sebabnya saya suka kata identity, Because it's identitas. based on the one with whom we are identified. Karena itu menyatakan jati diri kita itu sama atau serupa dengan pihak yang kita akui, yang kita identifikasi. And as far as God is concerned, Dan sejauh pemahaman Tuhan, every human being setiap manusia is identified with one of two men. dikenali hanya berdasarkan satu dari dua figur yang ada di Alkitab. Adam Adam yang or pertama, Christ. yang kedua adalah Kristus. Amen. Saudara serupa dengan salah satu dari keduanya. We all began our journey identified with Adam. Kita semua memulai perjalanan kehidupan kita dengan serupa kepada Adam. Let me ask you a question. Saya mau tanya pada saudara,
who believes that we are created in the image of God? Siapa dari saudara yang yakin, percaya dari ketulusan hati saudara, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Okay. Oke, sebagian. Well, in a sense, you are, but in another sense, you are not. Memang dalam satu pengertian tertentu saudara diciptakan begitu, dalam pengertian yang lain saudara tidak begitu. We'll have a look at that. Mari kita lihat nanti. What does it mean to be created in the image of God? Apa artinya diciptakan dalam rupa dan gambar Allah? It means this, Artinya begini, that only mankind bahwa hanya umat manusia, has body, soul, and spirit. hanya spesies manusia yang memiliki tubuh, jiwa dan roh. Amen. Ya, Plant life has body. Tanaman punya tubuh. The Bible says that animals have body and soul. Dan kita bilang binatang punya tubuh dan punya jiwa. But we have body, soul, and spirit. Tetapi kita manusia punya tubuh, punya jiwa, tapi punya roh. Why did God create us with a human spirit? Kenapa Allah menciptakan kita dengan roh, dengan sebuah roh, katakanlah begitu, So that He could come and dwell in us, supaya Dia bisa datang dan berdiam di dalam kita, so that He could live through us. sehingga Dia bisa hidup, Dia yang hidup melalui kita. And the world would see the moral image of God in mankind. Dan dunia ini akan melihat citra moral dari Allah itu di dalam umat manusia, yang di dalamnya Allah hidup. They would see God behaving in man. Orang-orang itu akan melihat Allah berekspresi di dalam manusia And see the glory of God. dan melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Amen. Ya, Now only one man was created that way. hanya ada satu manusia yang diciptakan dalam cara itu. His name is Adam. Namanya Adam. We read in Genesis chapter 5 and verse 1. Dalam Kejadian pasal 5 ayat pertama. Kejadian Genesis 5 chapter 5, ayat verse yang 1. pertama. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Amen. Amin. No. So then Adam sinned against God. Lalu Adam berdosa terhadap Tuhan. Amen. Ya. When he sinned against God, Ketika dia berdosa terhadap Tuhan, God vacated the human spirit maka Allah katakanlah mengambil atau meninggalkan roh manusia itu, and the soul was plunged into darkness. dan jiwanya menjadi terpuruk ke dalam kegelapan. So Adam was left with another image now. Jadi sekarang si Adam yang sudah tanpa roh Allah ini Not the image of God, punya rupa yang berbeda, bukan lagi rupa Allah. the image of sin and death. Tetapi yang dia punya sekarang adalah rupa dari dosa dan maut. The Bible has a word for that, it's called flesh. Alkitab punya istilah khusus untuk itu, disebut daging. That's man disconnected from God. Manusia daging adalah manusia yang sudah terputus hubungannya secara roh dengan Allah. So Adam has another image now. Jadi sekarang Adam punya rupa yang berbeda. His image, not God's image. Ini rupa Adam, bukan rupa Allah. An image of sin and death. Yaitu rupa berdasarkan dosa dan kematian. Then we read in verse 3, Lalu Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Amen. Amin. Adam brought forth a son in his image. Di sini dikatakan Adam memperanakan seorang anak laki-laki berdasarkan rupa dan gambar Adam, Not God's image. bukan gambar Allah. Amen. Ya. An image of sin and death. Jadi ini satu rupa dan gambar berdasarkan dosa dan kematian atau maut. Adam infected the entire human race with sin. Jadi Adam menjangkiti seluruh umat manusia dengan kodrat dosa. You know, in the 4th century, the theologians were arguing about this question. Nah, di abad keempat para ahli teologi berdebat mengenai urusan ini, tema ini.
One theologian said we're all born in innocence. Satu ahli teologi waktu itu berkata, semua manusia lahir dalam kondisi lugu. And we remain innocent until we sinned. Dan kita tetap lugu, manusia itu tetap lugu sampai dia melakukan dosanya yang pertama. But a man called Augustine said no. Augustine. Ya, tapi Agustin bilang begini, tidak begitu. Paul taught this, Rasul Paulus bilang begini, that we're all born in sin. bahwa kita semua lahir di dalam keadaan berdosa. This man taught, Orang ini berpikir, when you sin, you become a sinner. ketika kamu berbuat dosa, kamu menjadi orang berdosa karena kamu berbuat. But Paul taught no. Tapi Rasul Paulus berkata tidak begitu. We sin because we are sinners. Kita jadi orang berdosa dulu, We're born in sin. karena kita orang berdosa, lahir sebagai orang berdosa, akibatnya kita berbuat dosa. And that's how we began our journey. Dan dari situlah kita memulai perjalanan kehidupan kita. In Adam, people. Kita lahir sebagai keturunan Adam dalam kondisi berdosa. But then we heard the gospel. Kemudian kita mendengar berita Injil, Amen? ya. The good news Kita mendengar berita kabar baik about what Jesus did for us at the tentang cross. apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita di kayu salib. And when we believed in Jesus, Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, the Bible says we were baptized into Christ. Alkitab dalam versi bahasa Inggris mengatakan kita dibaptis ke dalam Kristus, bukan di dalam Kristus, ke dalam Kristus. That's not about our water baptism. Ini bukan bicara tentang baptisan air. Our water baptism illustrates this truth. Baptisan air menggambarkan realitas rohani ini. When we believed in Jesus, Ketika kita mempercayai Yesus, we were baptized into Christ. kita dibaptis ke dalam Kristus. I love that word, baptize. Saya suka dengan kata baptis itu. In the Greek, it's the word baptizo. Itu dari kata Yunani baptizo, And it means actually to fully immerse in water dan artinya ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air or liquid. atau cairan. Not sprinkle, Bukan dipercik, but fully immerse. tetapi ditenggelamkan, dibenamkan sepenuhnya. And it was a word that was used when someone wanted to dye a garment in another color. Dan istilah ini digunakan khususnya untuk atau ketika seseorang ingin mencelup kain ke dalam cairan berwarna sehingga kain tersebut punya warna yang baru. Pastor William has a very nice white shirt. Ya, Pastor William punya baju putih yang sangat bagus. If he wanted to dye that shirt blue, Kalau dia mau menjadikan warna bajunya itu menjadi biru, he would fill a bucket full of blue dye. dia akan isi satu ember penuh dengan air lalu dikasih warna biru, Take the shirt ambil baju putih itu and baptize it dan membaptis baju putih itu ke dalam air biru di dalam ember tadi. in the dye. Amen. Now Ya. watch this. Perhatikan ini, One thing, satu hal. the shirt goes in as one thing, Baju tadi warnanya masih putih lalu dimasukkan ke dalam a cairan biru. white shirt. Ya, baju warna putih dicelupkan ke dalam cairan biru. But it comes out another thing, Waktu dia keluar, baju ini sudah tidak putih lagi. a blue shirt. Dia jadi baju biru. Amen. Amin. We went in as one thing Kita masuk ke dalam air sebagai satu identitas tertentu, in Adam people. sebagai keturunan Adam, berkodrat Adam, We came out another thing. ditenggelamkan dalam Kristus. Waktu kita keluar, kita menjadi pribadi yang baru, yang berbeda In Christ, people. di dalam Kristus. Amen. Amin. If anyone is in Christ, he's a new creation. Barang siapa ada di dalam Kristus, orang tersebut adalah ciptaan baru. The old is gone. It's gone. Yang lama sudah tidak ada, The new has come. yang baru sudah ada, sudah hadir, muncul. Amen. With the shirt, is the shirt in the dye or is the dye in the shirt? Jadi pertanyaan saya, baju putih itu dicelupkan ke dalam air atau airnya yang masuk ke dalam baju? Both. Huh? Ya dua-duanya lah, Amen. betul? Are you in Christ or is Christ in you? Apakah saudara ada di dalam Kristus atau Kristus ada dalam saudara? Both.
Dua-duanya berlaku. You cannot separate now the dye from the shirt. Saudara tidak bisa lagi memisahkan warna biru itu dari bajunya yang tadinya putih. You can't get that white shirt back. Saudara tidak bisa setelah dicelup bajunya saudara bilang mau dibikin putih lagi. Nggak All bisa. things are passed away. All Jadi things are passed away. hal-hal yang lama, identitas yang lama sudah berlalu. All things have become new. Dan seluruh identitas saudara sudah jadi baru. You are in Christ. Christ is in you. Saudara berada di dalam Kristus, Kristus ada dalam saudara. You are joined to Jesus. Saudara dipersatukan You cannot be dengan separated from Kristus. Him. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. As He is, so are you. Sebagaimana adanya Kristus saat ini, demikianlah saudara. And that's your new identity. Nah, itulah identitas baru saudara. You are in Christ. Saudara ada di dalam Kristus. Amen. Amin. You are in Christ. Saudara ada di dalam Kristus. About 120 times in the New Testament, that expression is used. Ekspresi bahwa saudara ada dalam Kristus itu kira-kira digunakan sampai 120 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Amen. For example, in Ephesians Contohnya dalam Efesus chapter 1, Efesus 1 in the first 14 verses, dalam 14 ayat pertama 11 times Paul says you are in Christ, in Him, in whom, in the beloved. ya, jadi istilah di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam orang-orang yang dikasihi, dalam 14 ayat Paulus menggunakan istilah itu 11 kali. It's like he was obsessed with this. Kayaknya Paulus ini sangat terobsesi dengan pemahaman kita ada dalam Kristus. Because he wants us to know. Karena dia betul-betul ingin kita tahu, This is mengerti. who we are. Inilah kita yang sesungguhnya. We're in Christ. Kita ada dalam Kristus. Hallelujah. Haleluya. Why is that important to know? Kenapa hal ini penting untuk kita pahami? Because it's not what you do that determines who you are. Karena bukan apa yang saudara lakukan yang menentukan jati diri saudara. But knowing who you are will determine what you will do. Namun dengan mengetahui jati diri saudara, siapa saudara yang sesungguhnya, itulah yang akan menentukan perbuatan saudara. Amen. Ya. Your brain will steer your life in the direction of the picture you see of yourself. Jadi citra diri atau pemahaman, pewahyuan tentang keberadaan saudara di pikiran saudara akan menyetir kehidupan saudara sehingga menghasilkan perilaku atau perbuatan-perbuatan tertentu. That's why we must know who we are. Itu sebabnya kita harus benar-benar tahu, mengerti siapa kita. If you don't know who you are, you can't be those people. Kalau saudara tidak bisa mengerti identitas sejati saudara di dalam Kristus itu, saudara tidak bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Amen. Amin. Amen. Amin. You know, I heard a story of an old tramp or homeless man. Saya dengar satu kisah tentang seorang gelandangan tua. He was walking along the street, Dia berjalan di jalanan depressed, dalam keadaan depresi, tertekan, downcast, merasa tercampak, terbuang dari masyarakat. discouraged. Ya tentu saja dia kecewa, kecil No hati, hope, no hope. tidak punya harapan. And he sat down in the gutter in the street. Dan dia duduk di dekat sebuah selokan di jalanan itu. Looked so depressed. Dia terlihat sangat tertekan. But he sat down opposite an artist's studio. Lalu dia ternyata duduk di seberang seorang pelukis. And the artist saw him. Jadi si pelukis lihat gelandangan tua itu di seberang dia. And he began to sketch this man. Lalu si artis mulai menggambar sketsa dari gelandangan ini. But instead of drawing a man with a face of despair and depression, Tapi sebaliknya dari menggambar wajah dari seseorang yang penuh dengan kekecewaan dan depresi, he drew a picture of a confident man who had a sense of destiny. dia menggambar pria yang penuh percaya diri dan tahu sasaran hidupnya. And he called the old man over. Lalu setelah dia selesai menggambar, dia panggil gelandangan tua itu. And he showed him the picture. Dan dia tunjukkan pada gelandangan tua itu gambar yang dia buat. And he said, this Dan is dia, a picture of you. dan dia bilang, ini adalah gambar tentang kamu. And the old man looked at it for a long time. Gelandangan tua ini cukup lama dia memandangi gambar tadi. And the longer he looked at it, Semakin lama dia memandang gambar itu, the more his face began to change. wajahnya semakin cerah. He said, me? Dan dia bilang, ini saya.
Is that me? Ini saya? He said, I'm going to go and become that man. Dan dia bilang, kalau ini saya akan menjadi seperti ini. Amen? Amin. That's what Paul does in his epistles. Nah, itulah yang Paulus lakukan lewat tulisan-tulisannya. Especially Ephesians, Terutama kitab Efesus, Romans, Roma, Colossians. Kolose. Amen? Amin. You read those epistles, Bacalah kitab-kitab tulisan Paulus itu. and for the first half of the epistle, Dan saudara perhatikan nanti kira-kira setengah bagian pertama dari tulisannya di setiap kitab tadi. there is no exhortation to do anything. Tidak ada anjuran apapun dari Rasul Paulus supaya kita melakukan atau berbuat apapun. Why? Kenapa? Because it's not what you do that determines who you are, Karena bukan apa yang saudara perbuat yang menentukan siapa saudara. but knowing who you are will determine what you will do. Namun dengan mengetahui siapa saudara sesungguhnya, itu akan menentukan apa yang akan saudara lakukan berikutnya. So he tells us who we are. Jadi Rasul Paulus memberitahu kepada kita siapa kita ini sebenarnya. You are in Christ. Bahwa kita berada di dalam Kristus. You are the righteousness of God. Bahwa saudara adalah kebenaran Allah. You are sons of God, Saudara adalah putra-putra Allah yang dewasa. kings and priests. Saudara adalah para raja, para imam. You are no longer darkness but light in the Saudara Lord. bukan lagi kegelapan, tapi saudara adalah terang di dunia ini. You are seated with Christ in the heavenly places. Dan saudara sudah didudukan bersama dengan Kristus di alam surgawi. And then he says, Setelah itu baru Rasul Paulus berkata, now go and be those people. sekarang jadilah orang yang seperti itu. Amen. Walk Amen. worthy of who you are. Jalanilah satu kehidupan yang sesuai dengan jati dirimu. That's God's way of change. Itulah cara Tuhan mengubah kita. The world's way of change and religion's way of change Cara dunia dan juga cara agama melakukan perubahan is always concentrating on the external. selalu berkonsentrasi pada tampilan luar. Change from the outside. Mengubah tampilan luarnya. Change your behavior. Mengubah perilaku misalnya. We call it behavior modification. Kita sebut itu modifikasi perilaku. But God has a new word for change. Tapi Tuhan punya cara yang baru untuk perubahan. It's called transformation. Yaitu yang disebut sebagai transformasi. Change from the inside out. Transformasi itu berubahnya dari dalam, bukan diupayakan dari luar. Be transformed by the renewing of your mind. Karenanya Rasul Paulus menggunakan istilah itu. Hendaklah kamu ditransformasi dengan cara pembaruan pikiranmu, akal budimu. Change the way you think about yourself. Ubahlah, gantilah cara saudara berpikir tentang diri saudara. And your life will change. Nanti hidup saudara dengan sendirinya akan mengikuti perubahan yang di dalam itu. That's God's way. Itu cara Tuhan. God takes the truth of our new creation identity Jadi Tuhan mengambil kebenaran tentang identitas and He seorang writes it ciptaan across baru. our heart. Lalu dia menuliskannya di hati kita. And the rest of our life comes into alignment with what's in our heart. Setelah itu tertulis di hati kita, hidup kita otomatis akan berlangsung sesuai dengan apa yang ada di hati. Because when you know who you are, then you can be those people. Karena ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang tersebut, maka Amen. saudara bisa menjadi orang tersebut. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. You know, I was once praying each week with another pastor. Satu kali saya melakukan doa setiap minggu bersama dengan seorang pendeta. Just the two of us met together for prayer. Kami berdua saja berdoa bersama. And one week he prayed this. Dan satu minggu kemudian dia berdoa begini. Suatu minggu dia berdoa begini. He said, God, we are just two worms in this office. Dia berdoa begini. Tuhan, kami hanya 2 ekor cacing di kantor ini. I was praying. Saya sedang berdoa. Langsung buka mata, saudaraku. Ini ada pewahyuan yang sangat buruk kan? I said, what? Saya bilang, apa? Speak for yourself. Kamu bilang begitu tentang dirimu sendiri? Don't speak for me. Kalau kamu mau jadi cacing, jadilah cacing. Jangan melibatkan saya dong. I'm not a worm. Saya bukan cacing. God doesn't call me a worm. Tuhan nggak panggil saya cacing. Amen. You know, the most carnal church in the New Testament was the Corinthians. Saudaraku, gereja yang paling kedagingan di seluruh perjanjian baru adalah jemaat Korintus.
when Paul wrote to them, waktu Rasul Paulus tulis surat kepada orang-orang yang kedagingan ini, he didn't write to the worms at Corinth. dia tidak bilang kepada cacing-cacing yang ada di Korintus, kan tidak begitu. Amen. Betul tidak? He wrote to the saints. Dia bilang, aku menulis kepada orang-orang saints. kudus, orang-orang kudus di Amen. Korintus. That's who we are. Itulah kita, orang-orang kudus. We are saints who sometimes sin, Kita adalah orang-orang kudus yang kadang-kadang terpleset berbuat dosa. but still saints when we sin. Namun tetap orang kudus ketika kita melakukan dosa itu. Because it's not what you do that determines who you are. Karena sekali lagi, bukan apa yang saudara lakukan yang menentukan keberadaan saudara. But Jati knowing diri who you saudara. are will determine what you will do. Tapi jati diri saudaralah yang akan menentukan apa yang saudara lakukan. You know the problem with the Corinthians, one of the problems. Saudara tahu, salah satu masalah pada jemaat Korintus, Their city was full of fornication. kota mereka itu penuh dengan percabulan. And so there was even a saying to live like the Corinthians. Bahkan sampai ada satu pepatah, hidup seperti orang Korintus. It means one who fornicates. Kalau orang melakukan percabulan, dibilang itu Ya. gaya hidup orang Korintus. Now when Paul wrote to them, Jadi waktu Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus, some of them, you know, it took them a while to make the transition into the new life. Rasul Paulus perlu waktu untuk menggiring mereka ke dalam kehidupan yang baru. And so they were still behaving like that. Tapi kadang-kadang kita masih berbuat seperti yang lama, walaupun udah jadi yang baru. How did Paul address them? Nah, bagaimana cara Paulus berbicara kepada mereka tentang kondisi ini? By trying to scare them? Apakah dengan coba mengancam mereka, menakut-nakuti mereka? Did he say if you keep doing that, you're going to hell? Apakah Paulus bilang kalau kalian masih tetap begitu, masuk neraka kalian semua, begitu? No, he didn't. Tidak. He addressed them on the basis of their new creation identity. Dia mengarahkan mereka berdasarkan satu dasar yang teguh, yaitu identitas mereka sebagai orang benar di hadapan Tuhan. He said, do you know Dan dia berkata, tahukah kamu? your body is the temple of the Holy Spirit? Ya, dalam bahasa Inggris bukan tidak tahukah kamu, dalam bahasa Inggris bilang, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Wow. Wah, In the old covenant, di perjanjian yang lama, only one man could go in the temple one day a year. cuma satu orang yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu pun cuma setahun sekali. You are the temple. Sekarang kita dibilang sebagai bait Allah. Kita bait Allah. Where you are, God is. Di mana bait Allah ada di dalamnya. Betul nggak? And where God is holy. Dan dimanapun Allah berada, tempat itu kudus adanya. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, are you going to take your body and join it to a harlot? Jadi Rasul Paulus bilang, masakan kamu yang merupakan bait Allah yang kudus mempergunakan tempat itu untuk dipersatukan dengan pelacur? Are you going to take Jesus in bed with the harlot with you? Apakah saudara akan membawa Yesus tidur bersama saudara juga dengan pelacur? You can't do that. Mustahil kita lakukan itu. That's not who you are. Karena melacurkan diri dengan pelacur maksudnya itu bukan identitas kamu. You are Kamu no bukan longer- orang semacam itu. You are not immoral, you are righteous. Kamu bukan orang yang tidak bermoral. Kamu You orang are benar, holy. kata Paulus. Kamu orang yang You are set kudus. apart for God. Kamu orang yang dikhususkan untuk That's Tuhan. gone. That old life's gone. Kehidupanmu yang lama itu sudah berlalu. Be holy. Jadilah kudus karena memang Be kamu who kudus. you are. Jadilah sebagaimana adanya dirimu yang sesungguhnya. When the Bible tells us to be holy, it doesn't tell us to try to become holy. Jadi waktu Alkitab berkata, hendaklah kamu kudus, bukan maksudnya supaya kita berjuang, berupaya untuk menjadi kudus karena kita belum kudus. You are holy. Karena memang saudara sudah You kudus. are holy. Karena sudah kudus, Because maka God hiduplah dwells in you. sewajarnya sebagai orang You kudus are set karena apart Tuhan ada for dalam God. saudara. Saudara sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. So be who you are. Jadilah dirimu yang kudus itu. Amen. Amin. Amen. Amin. Praise God. The problem is this, Masalahnya begini, that we have a new identity, kita punya identitas yang baru, but we keep our old mentality. tapi kita masih menyimpan dan mempertahankan mentalitas yang lama. We still think of ourselves the way we used to be before we were in Christ. Kita masih memandang diri kita, menilai diri kita sebagai pribadi yang lama sebelum kita berada dalam Kristus.
a new identity but old mentality, Jadi identitasnya baru, tapi mentalitasnya lama. old way of thinking. Cara pikirnya masih lama. You know, when the children of Israel came out of Egypt, Jadi waktu umat Israel keluar dari Mesir, saudaraku, they were a new creation. mereka adalah ciptaan baru. They had a new identity. Artinya mereka punya identitas baru. They were no longer slaves after hundreds of years, no longer slaves. Mereka bukan lagi budak. Ingat, mereka sudah diperbudak 400-an tahun. Sekarang mereka sejak hari itu bukan budak lagi. We are free. Mereka bilang kita sekarang orang merdeka, orang bebas. But they kept their old mentality. Tapi ternyata mentalitas budak masih dibawa-bawa. Every time they hit a problem, Setiap kali mereka berhadapan dengan suatu masalah, they said, we cannot solve this. mereka selalu bilang, kami tidak bisa menangani menghadapi masalah ini. Our masters were the ones that solved the problems. Dulu penilik atau penguasa-penguasa Mesir itulah yang selalu mengurus segala urusan untuk kami. We're just slaves. Kami hanya budak-budak yang terima perintah saja. Let's go back to Egypt. Mari kita kembali ke Mesir aja, lebih gampang. Amen. That was their mentality. Itu mentalitas mereka. Now, how do you change people like that? Nah, pertanyaannya, bagaimana saudara mengubah satu kelompok manusia, komunitas yang seperti itu? Well, first of all, Pertama-tama, you must have a leader who is clear about their identity. harus ada seorang pemimpin yang mengerti dengan jelas identitas sejati dari orang-orang yang dipimpinnya ini. If you don't know who you are, Seandainya saudara tidak tahu siapa saudara, you can't take anyone else there. saudara sendiri tidak bisa memimpin orang lain kepada identitas sejati mereka. Amen. Betul? In my own ministry, Dalam pelayanan saya always divide it into two parts. saya selalu membagi dalam dua bagian. The years before I understood clearly my new creation identity. Yaitu masa pelayanan sebelum saya mengerti identitas saya yang sejati itu dengan jelas. And the impact was very small. Saya lihat dampak pelayanan saya waktu itu sangat kecil. But when God opened my eyes to my new creation identity, Tetapi setelah Tuhan mencelikan mata saya tentang identitas saya sebagai ciptaan baru, first my own life changed. pertama-tama hidup pribadi saya berubah. And then I could see much more fruit in the life of others. Berikutnya saya bisa melihat buah-buah yang jauh lebih banyak, dampak pelayanan yang jauh lebih tinggi dalam kehidupan orang-orang yang saya layani. Because it's only when you know who you are, you can take someone else there. Karena sebagai pemimpin, hanya ketika saudara tahu siapa saudara, saudara bisa memimpin orang lain kepada hal yang saudara tuju. God called Moses Tuhan memanggil Musa to lead his people to the promised land. untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. But Moses had a problem with identity. Tapi Musa ini punya masalah pada identitasnya. Who was he? Musa ini siapa? Was he a Hebrew? Apa dia itu orang Ibrani? His circumcision told him he was. Fakta bahwa dia bersunat mengatakan bahwa dia orang Ibrani. Or was he an Egyptian? Ataukah dia orang Mesir? His upbringing told him he was an Egyptian. Karena pendidikan yang dia terima sejak dia kecil sampai dia dibesarkan itu, didewasakan, menunjukkan bahwa dia orang Mesir. The Bible says he was trained in all the wisdom of Egypt. Alkitab menyatakan bahwa Musa ini sangat terlatih dalam segala hikmat pengetahuan orang Mesir. So he had an identity crisis. Jadi Musa ini orang yang krisis identitas. One day that came to a climax. Lalu satu hari krisis identitas ini mengerucut sampai satu puncaknya. He saw an Egyptian taskmaster mistreating a Hebrew. Dia melihat seorang katakanlah penilik budak-budak Yahudi yang memperlakukan seorang budak Yahudi dengan sangat kejam. Whose side am I on? Dia bingung, saya harus berpihak kepada yang mana? Do I side with the Egyptian or with the Hebrew? Saya harus berpihak kepada orang Mesir atau kepada orang Yahudi? And the Bible says that day his identity crisis was resolved. Dan Alkitab menyatakan bahwa pada hari itu krisis identitas pada diri Musa terselesaikan. He chose rather to suffer affliction with the people of God. Dia memilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan Than to enjoy the pleasures of sin and Egypt forever. Sebaliknya dari menikmati kenikmatan dosa yang dialami sebagai seorang pangeran Mesir. Amen. Amen. We know he killed that Egyptian. Kita tahu Musa membunuh si And he penilik ran orang Mesir away. itu. Lalu dia
melarikan diri 40 years. 40 tahun, But God called him tetapi Tuhan panggil dia because he knew who he was. karena Tuhan tahu siapa dia. He knew who he was. Dan Musa juga tahu siapa dirinya sekarang. He belonged to God, Dia adalah milik Tuhan and God's people belong to him. dan umat Tuhan juga adalah milik Tuhan. Amen. Amin. That's why we as leaders and pastors must be clear about our new creation identity. Karenanya kita sebagai para pemimpin rohani, sebagai para pendeta harus mengerti tentang identitas kita sebagai manusia ciptaan baru. Harus jelas sekali soal ini. Or we will send mixed messages to our people. Kalau kita tidak mengerti, maka pemberitaan kita akan mengirimkan pesan-pesan yang rancu, yang membingungkan kepada jemaat. Amen. Ya. So first of all, God's way of changing people is to raise up leaders who are clear about their identity. Jadi cara pertama yang Tuhan lakukan untuk mengubah umat Tuhan atau jemaat adalah membangkitkan para pemimpin yang mengerti dengan jelas sekali tentang identitas sejati mereka. I believe God is doing that today. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukannya hari ini. Amen. Amin. Amen. Amin. The second thing Hal yang kedua, is that Paul shows us Rasul Paulus menunjukkan there are 4 important things ada 4 hal penting for us to understand yang perlu kita pahami that will help us and will also help us to help others. yang akan menolong kita pertama-tama, lalu juga akan menolong kita untuk menolong orang lain. To make that transition Menolong apa? Menolong untuk membuat atau mewujudkan transisi itu, peralihan itu. from old covenant thinking, old creation thinking, Dari cara berpikir dan mentalitas lama atau perjanjian lama to a new creation mentality. kepada mentalitas dan cara berpikir manusia ciptaan baru. Okay, are you ready for the 4 words? Saudara siap untuk 4 hal ini ya? These are the 4 words that can change our lives. Ini adalah 4 kata yang akan mengubah kehidupan kita. The first word is know, to know. Kata pertama adalah mengetahui, tahu. And we read all of this in Romans 6. Dan kita bisa baca semua itu di Roma pasal 6. Romans 6 verse 3. Roma 6 ayat yang ketiga. Yeah. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya. And verse 4. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan ke dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amen. The Amen. first question he asks is, do you know what has happened to you? Jadi pertanyaan pertama yang Rasul Paulus tanyakan adalah, tahukah kamu apa yang telah terjadi kepadamu? Jesus said, you will know the truth, and the truth will set you free. Yesus berkata, kalian akan mengetahui kebenaran, dan Amen. kebenaran itu akan memerdekakan kalian. So do you know the truth Jadi saudara tahu atau tidak kebenarannya about you? tentang diri saudara? Amen. Here's the truth. Inilah Paul says. kebenarannya, You died with Christ. bahwa saudara sudah mati bersama dengan Kristus. Your past is gone. Artinya kehidupan manusia daging saudara, kodrat daging saudara sudah berlalu. You were buried with Christ. Saudara sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. And you were raised again, a new creation. Dan saudara dibangkitkan sebagai ciptaan yang baru. Amen. Amin. That's the truth. Do you know that? Itulah kebenarannya. Tahukah saudara akan kebenaran itu? Amen. You know, if we know these things, Kalau kita tahu hal-hal ini, it will save us a lot of trouble. maka kita akan terselamatkan dari banyak kesusahan dan kedukaan. We will not fall under the power of false teaching. Kita tidak akan jatuh ke dalam pengajaran-pengajaran yang palsu atau yang keliru. Let me give you 2 examples. Saya beri 2 contoh buat saudara. First of all, there is a teaching, and I've noticed this in every country I've been in. Pertama-tama ada sebuah pengajaran yang saya perhatikan diajarkan di setiap negara yang pernah saya datangi, It's called generational curses. yang disebut sebagai kutuk nenek moyang. You heard of that one? Pernah dengar ini ya? The teaching is if you are struggling with some problem in your life Pengajaran ini menyatakan bahwa kalau saudara bergumul and things tentang keep beberapa going masalah, bad for you,
tentang beberapa masalah dalam kehidupan saudara dan It's kehidupan saudara makin jelek, it's probably because you're under a generational curse. mungkin kondisi saudara itu disebabkan oleh kutuk nenek moyang. Something that your parents or grandparents or great-grandparents did, you are suffering for. Sesuatu yang telah dilakukan, pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang tua atau orang kakek atau kakek dari orang tua saudara lakukan, itu berpengaruh terhadap saudara. Now, here's something that I found very helpful in my own life. Nah, ini sesuatu yang saya anggap sangat menolong dalam kehidupan saya. Because constantly we have to deal with false teachings coming into the body of Christ. Karena kita senantiasa harus berhadapan dengan pengajaran-pengajaran Amen. salah dalam kehidupan kekristenan kita. So here's a way that I found very helpful to deal with that. Nah, ini cara yang saya dapati bagi saya sangat menolong untuk berurusan dengan pengajaran yang salah ini. Ask 2 questions. Ajukan 2 pertanyaan. Number 1, Yang pertama, is this teaching found anywhere in all of the epistles of the New Testament? apakah pengajaran ini terdapat pada semua tulisan-tulisan rasul-rasul di Perjanjian Baru? You know what an epistle is? Saudara tahu ya, tulisan rasul, kitab-kitab itu. It's not the wife of an apostle. Ini bukan tentang tulisan istri dari seorang rasul ya. No, it's a letter that was written by an apostle. Artinya ini surat yang ditulis oleh seorang rasul. So this teaching of generational curses, Jadi misalnya pengajaran tentang kutuk nenek moyang ini, can you read in all the 13 epistles of Paul? apakah itu tertulis dalam 13 surat yang Paulus tuliskan di Perjanjian Baru? Did he teach us to break generational curses? Apakah Rasul Paulus mengajarkan kita untuk mematahkan kutuk nenek moyang? What about the 3 epistles of John? Bagaimana tentang 3 surat dari Rasul Yohanes? Or the 2 epistles of Peter? Atau 2 surat dari Rasul Petrus? Or the epistle of James or Jude? Atau tulisan dari Yakobus dan Yudas? Or the epistle to the Hebrews? Atau penulis kitab Ibrani? Is there anywhere there in all those epistles that we are taught to break generational curses? Apakah ada anjuran, arahan dalam surat-surat itu yang menyuruh kita mematahkan kutuk nenek moyang? No, Tidak ada. not one. Satu pun tidak ada. So therefore it's a doctrine of man. Artinya pengajaran tentang kutuk nenek moyang ini doktrin bikinan manusia. Amen. Amen. Bisa dimengerti ya? Secondly, Yang kedua, do we see the apostles practicing this? apakah kita melihat rasul-rasul yang ada di Alkitab itu mempraktekkan pengajaran yang kita terima ini? In the book of Acts, Dalam kitab Kisah Para Rasul, the book of Acts is a record of the first 30 years of church history. kitab Kisah Para Rasul itu adalah catatan dari pengalaman jemaat mula-mula selama 30 tahun pertama setelah Yesus terangkat. Is there any instance of the apostles breaking a generational curse? Pernahkah di situ terjadi suatu catatan atau kasus bahwa jemaat mula-mula atau para rasul itu mematahkan kutuk nenek moyang? No, Tidak ada. no. Tidak ada. Therefore, it's a doctrine of man. Karenanya kita bisa menyimpulkan itu adalah doktrin buatan manusia. So where did it come from? Jadi munculnya dari mana pengajaran ini? We know that in the book of Exodus chapter 20, Kita tahu bahwa di kitab Keluaran We read pasal this. 20 tertulis begini. that God said, Allah berkata, if Israel go after false gods, kalau umat Israel mengikuti ilah-ilah lain, he will visit that iniquity on that family to the 3rd and 4th generation. maka Tuhan akan membalaskan kejahatan atau pelanggaran mereka itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Now, first of all, Nah, pertama-tama God said, I will visit that iniquity. di ayat itu dikatakan, aku Tuhan yang akan menimpakan akibat pelanggaran itu. So don't rebuke Satan, Jadi saudaraku, kalau Tuhan yang menimpakan, jangan tengking setan dong. because it's not him, it's God. Kasihan setan, itu bukan perbuatan dia. So if you want to break a generational curse, rebuke God. Jadi kalau Tuhan yang menimpakan, kalau saudara mau tengkinglah Tuhan kalau berani. Good luck. Good luck with that. Ya, silakan coba yang berani. Amen. When did he say that? What's in Exodus chapter 20? Lalu kapan Tuhan mengatakan hal itu dan apa yang terjadi dalam konteks Keluaran pasal 20 itu? The law, Ini soal hukum Taurat the 10 commandments. tentang 10 perintah Allah.
Now we know that Israel broke the law. Kita tahu bahwa umat Israel melanggar 10 perintah itu dan hukum Taurat. They broke the covenants. Mereka melanggar kontrak atau perjanjian mereka So dengan Tuhan. God sent them into captivity Akibatnya Tuhan menyerahkan mereka untuk ditawan dan for 3 or dibuang 4 generations. selama 3 atau 4 generasi. But the covenant was broken. Tapi ikatan perjanjian itu sudah dilanggar. And God, through the prophet Jeremiah, Lalu Tuhan lewat Nabi Yeremia, said, "Behold, the days are coming when I will make a new covenant." dia berkata, lihatlah harinya akan datang nanti ketika hari itu aku akan membuat ikatan perjanjian yang baru. Not like the old covenant. Bukan seperti ikatan perjanjian yang A lama. new covenant. Ini perjanjian yang baru. And under the new covenant, Nah, berdasarkan ikatan janji yang baru ini, no longer will they say, mereka umatku tidak lagi akan berkata, "The parents have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge." bahwa orang tua atau leluhur mereka telah makan anggur asam, lalu yang sakit gigi adalah keturunannya. Tidak lagi akan berkata begitu. But everyone will die for their own sins. Tetapi setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. In other words, Dengan kata lain, under the new covenant, di bawah ikatan janji yang baru, you will not suffer for what your parents or grandparents or great-grandparents did. saudara tidak akan mengalami suatu masalah atau penderitaan akibat kesalahan orang tua, kakek, dan ayahnya kakek saudara. Because you are cut off from your spiritual hereditary line. Your natural and Ya, spiritual. karena saudara sudah diputuskan, dipangkas. Jalur keturunan naturalnya sudah dipangkas, kita sekarang punya jalur keturunan yang rohani. Not just 3 or 4 generations, Kita bukan cuma terbebas dari kutuk akibat 3 atau 4 generasi di atas kita, but all the way back to Adam. tapi sampai kutuk yang bermula dari Adam pun kita sudah Amen. bebas. You're cut off. Kita sudah diputus You dari situ. died. Kita to sudah that. mati, tanda kutip. You are not a product of your past. Artinya saudara bukanlah produk yang dihasilkan, diwujudkan dari segala sesuatu di masa lalu saudara. You are a product of the cross and resurrection. Tapi saudara adalah produk yang dihasilkan oleh kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's why Paul asked, "Do you know the truth? Itulah sebabnya Rasul Paulus tanya, Do you kamu tahu know atau what's happened tidak? to you?" If you know, you won't waste time on those silly Kalau games. kamu tahu, kamu nggak akan buang waktu untuk mengurusi hal-hal semacam itu. You try to go back over your past and clear up everything all the way through to your ancestors. Ya, kalau kita coba membersihkan semua kotoran yang pernah dibikin oleh leluhur kita, There's no end to it. tidak ada habisnya. There was always more to find, huh? Ya, kalau yang sebelah sini sudah bersih, kita lihat, oh masih ada lagi. Selalu masih ada lagi. But it's dealt with at the cross. Tapi kita perlu mengerti, semua kotoran itu sudah dibereskan, Hallelujah. diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Hallelujah. Haleluya. I'll give you another example. Saya beri contoh yang lain. Some of you may have heard me say this before. Mungkin pernah ada yang mendengar saya menyampaikan ini. But before I understood the grace of God, Sebelum saya mengerti And the new kasih karunia covenant. Tuhan, I used to preach dulu saya suka berkhotbah begini. and then give an altar call Lalu setelah berkhotbah saya kasih altar call tantangan untuk terima for Yesus people atau to come kesembuhan. forward for prayer. Lalu orang-orang maju ke depan untuk didoakan. And I would go down the line and lay my hands on them. Lalu saya akan mendatangi mereka dan menumpangkan tangan saya atas mereka yang maju ke depan. And they would all go down. Lalu mereka semua akan satu persatu rebah. Pow, 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 pow. Can you interpret? Ya itu cuma pang 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 pang. He's fast. And so I looked at this line of bodies lying on the ground. Lalu saya melihat barisan dari tubuh-tubuh yang tergeletak di lantai ini. I thought, wow, I have power. Saya bilang, wah keren ya. Saya punya kuasa. Amazing. Luar biasa. But next week I come and preach Minggu depannya saya datang, ya ini gereja saya juga, dan saya khotbah lagi. and give an altar call, Kasih altar call lagi. and the same people come out. Orang yang sama yang minggu lalu maju, sekarang maju lagi. I prayed for you last week. Saya bilang, saya sudah berdoa untuk Anda I minggu set you lalu. free, you had power. Saya sudah membebaskan kamu dari segala belenggu, So go down memberi the kamu line kuasa. Tapi mereka bilang, saya terbelenggu lagi atau berdosa lagi. Pow, pow, pow. Saya doain pow, lagi, pang, pow, pang, pow, pang, pang, pow. pang. Next week I come back to church, Minggu depannya saya khotbah, preach again, khotbah lagi,
give an altar call. kasih altar call lagi. The same people. Dia lagi yang maju. And you know, I'm slow at learning. Saudaraku, mungkin So saya yang I go down the line. Terlalu- Pow, 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 ya pow. You got a spirit of rebellion, brother. Pow, pow, pow. jadi ini pendeta sudah mulai kehilangan kesabaran kan. Jadi dari mendoakan sungguh-sungguh sekarang sudah main dorong. Kita pikir ini orang ini pasti punya roh yang memberontak. Jadi sedikit didorong. Rebahlah kamu sana gitu. And then God spoke to me. Lalu akhirnya Tuhan bicara pada saya. He said, Ken, Dia bilang begini, Ken, these do not need a power encounter. orang-orang yang maju ke depan ini tidak membutuhkan perjumpaan dengan kuasa Tuhan. They have all the power they need. Mereka sebetulnya sudah punya semua kuasa yang mereka cari itu. Amen. Amen. That's why Paul prayed in Ephesians Itulah sebabnya di surat kepada jemaat Efesus, Paulus berdoa begini. that God would open our eyes Aku berdoa supaya Tuhan membuka matamu, and mata give rohanimu, us a spirit of revelation dan memberi kalian roh pewahyuan, that we might know supaya kita semua bisa tahu the exceeding greatness of His power that has been given to us. betapa besarnya, melimpahnya kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. It's the same power that raised Jesus from the dead. Itulah kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Yesus dari Is in kematian. you. Ada dalam setiap saudara sekarang. That power defeated Satan. Kuasa itu tidak berada pada setan. It defeated sin. Sin. Sudah mengalahkan setan, sudah mengalahkan dosa, It defeated death. sudah mengalahkan maut, It defeated the world. sudah mengalahkan dunia ini. And that power is in you. Dan kuasa itu ada di dalam saudara sekarang. Amen. Amin. His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Dan kuasa ilahi ini telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan dan kesalehan. Hallelujah. 2 Petrus 1 ayat 3. God said to me, Ken, these people do not need a power encounter. Jadi Tuhan bilang pada saya, menyadarkan saya, Ken, orang-orang yang maju ke depan ini bukan membutuhkan perjumpaan dengan kuasaku. They need a truth encounter. Mereka perlu bertemu, berjumpa dengan kebenaran. Amen. Amen. You'll know the truth and the truth will set you free. Ketika saudara tahu kebenaran, kenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amen. Amin. Amen. Everything you need lives inside you. Segala sesuatu yang saudara perlukan ada di dalam saudara, sudah ada. Amen. Amin. Amen. It doesn't come in installments. Jadi datangnya bukan dicicil macam kita bayar kredit. God doesn't do top-ups. Jadi Tuhan juga bukan top up seperti pulsa habis tambah, pulsa habis Amen. tambah, bukan begitu. You received it all. Saudara sudah menerima semuanya Christ lengkap, lives in you. total. Kristus itu You've been sendiri made ada dalam sufficient saudara. for all things. Dan dia merupakan kecukupan bagi segenap aspek hidup kita. Do you know that? Tahukah saudara akan hal itu? Amen. Amin. The second word Kata yang kedua, is in verse 8, chapter 6, verse 8. Roma 6 ayat yang ke-8, And it's the word believe. yaitu kata percaya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amen. Amin. Now, knowing the truth alone is not enough. Saudaraku, tahu hanya mengetahui tentang kebenaran itu tidak cukup. We have to believe the truth. Kita harus memercayai kebenaran itu. Amen. Amin. Many people know the gospel, but they're not saved Banyak orang yang tahu Alkitab tapi tidak selamat because they haven't believed in the karena mereka gospel. tidak percaya kepada kabar baik itu. And sometimes I'm counseling people who are struggling with problems, Dan kadang-kadang ketika mengkonsel orang-orang yang sedang bergumul dengan masalah-masalah, and I go through these truths with them. saya ajak mereka, bawa mereka untuk melihat kebenaran-kebenaran ini. So, do you know what happened to you when you believed? Saya tanya, tahukah Anda apa yang terjadi kepadamu ketika kamu percaya? You were baptized into Christ. Kamu sudah dibaptis ke dalam Kristus. You died to your old identity. Dan kamu sudah mati terhadap identitas dan mentalitas yang lama itu sebetulnya. You are not a product of your past.
Kamu bukanlah hasil dari kehidupan masa lalumu. You're a product of the cross and the resurrection. Sekarang kamu adalah hasil dari karya Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus di kayu You're a salib. new creation. Kamu adalah ciptaan yang baru. Resurrection life lives in you. Kehidupan kebangkitan itu ada di dalam kamu. And then they say, oh, I know, but. Lalu mereka akan menjawab, iya saya tahu, tapi. When they say but, I know it means they don't believe. Kalau mereka bilang tapi, saya tahu artinya mereka tidak percaya. Amen. So I say to them, do you believe that when Jesus died on the cross, 2 men were crucified with him? Lalu saya bilang begini, apakah kamu percaya waktu Yesus mati di kayu salib itu, ada 2 orang yang ikut disalibkan bersama dengan dia? One on the right hand, one on the left hand. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Oh yes, I believe that. Dia bilang, iya saya percaya. Why do you believe it? Kenapa kamu percaya? Saya bilang, Because it's in the Bible. kan ditulis di Alkitab. Orang itu bilang. I say, well, the Bible also says Saya bilang, tapi Alkitab juga bilang, that you were crucified with Christ. kamu juga sudah disalibkan saat itu di Amen. dalam Kristus. Paul said, I am crucified with Christ. Rasul Paulus berkata, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus, Nevertheless, I live, namun aku hidup. yet not I, Namun bukan aku, but Christ lives in me. tetapi Kristuslah yang hidup di dalam badanku ini. And the life that I now live in the flesh, Dan kehidupan yang sekarang aku hidupi dalam tubuh daging ini, I live by faith in the Son of aku God. hidup oleh iman anak Allah. Amen. If you know the truth but you don't believe it, you are an unbelieving believer. Jadi kalau saudara tahu kebenaran tapi tidak percaya kepada kebenaran, saya ulang. Kalau Amen. saudara tahu kebenaran tapi tidak percaya kepada kebenaran, maka saudara adalah orang percaya yang tidak percaya. Unbelieving believers will go to heaven, Orang percaya yang tidak percaya akan masuk surga, but they might experience hell on earth. tapi mengalami neraka dulu di bumi. Amen. Amin. Amen. Believe the truth Jadi percayalah kebenaran, and it will set you free. maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now the next word Kata yang ketiga, is in chapter 6 verse 11. Roma 6 ayat yang ke-11. Yeah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya atau mengenalinya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hallelujah. Haleluya. What Paul is saying there Apa yang Paulus katakan di sini, is not only to know the truth or believe the truth, but to reckon it. jadi Or consider it. kita bukan sekedar hanya mengetahui kebenaran, lalu mempercayai kebenaran, kita juga perlu mengenalinya, memandangnya, mengakuinya. Yeah. That word in the yellow, Yang dikasih warna kuning itu. it means this. Artinya begini, In the English is the word reckon or consider. bahasa Inggris itu digunakan kata reckon atau consider, mempertimbangkannya, merenungkannya, menerimanya, mengakuinya. And what it means is this. Artinya begini, To know what is true about you ketika saudara mengetahui apa yang benar, realitas yang benar tentang diri saudara, and live accordingly. dan saudara menghidupi sesuai dengan realitas yang saudara akui itu, itulah namanya memandang tadi. Amen. Amen. Ya, Let me give you an illustration. saya beri contoh. Australia is in a different time zone to Indonesia. Australia punya time zone, zona waktu yang berbeda dengan Indonesia. Now it is 3:10 in the afternoon in Australia. 3:10. Yeah. Sekarang jam 10 malam lewat 3 menit di Australia. We are 3 hours ahead of you. Jadi Australia itu, jam 3 sore lewat 10 menit. And you will never catch us Foto up. balik-balik. Jam 3 lewat 10 di Australia. Ya, kami 4 jam lebih cepat daripada Manado. Amen. So when we come to Indonesia, Jadi waktu kami orang Australia terbang ke Indonesia, ke Manado, they announce on the plane, ada pengumuman di pesawat sebelum mendarat toh. you've now entered a new time zone. Sekarang Anda masuk ke zona waktu yang baru. You need to order your watch according to Indonesian time. Jadi tolong atur setel ulang jam tangan Anda sesuai dengan sesuai dengan waktu yang berlaku di Manado. Now let me just
Imagine that I am stubborn for a moment, okay? Stubborn. Kita bayangkan sekarang saya ini orang keras kepala ya. And I say, no, Saya bilang, saya tidak mau. this is a good watch. Jam tangan saya ini jam tangan mahal, jam tangan bagus. It's never let me down. Dia tidak pernah mengecewakan saya, selalu tepat, akurat. I'm going to trust this watch. Saya akan mengandalkan jam tangan saya yang pakai zona waktu Australia itu. Now, the seminar started at what time? 9. No, 9 o'clock, okay? Okay. So, 9 o'clock your time is 12 o'clock. 1 o'clock. No, Oh, ya. 12 o'clock Australia time. Jadi So, jam 9 tadi kita mulai seminar kan? Jam 9 di Manado itu jam 12-nya di Australia. so in Australia, when it's 9 o'clock in the, sorry, when you are, let me put it this way. Sorry. Okay, so if I'm going by this watch, Jadi kalau saya Ya. tetap mengikuti jam tangan saya yang masih versi Australia itu, when it's 9 o'clock here, di sini jam 9 pagi di Manado. okay, or when it's 9 o'clock here, when it's 9 o'clock here, Jadi kalau jam 9 pagi ditunjukkan jam 9 pagi di Manado, no, on my watch, di when it's jam 9 o'clock 9 on my pagi di watch, jam tangan saya, Ya. jam 9 pagi di tangan it's only saya. 6 o'clock here. Di Manado baru jam 6 pagi toh. So can you imagine if I turned up for the seminar at 9 o'clock on my watch? Jadi kalau saya masih pakai ikut jam tangan Australia, maka jam 6 pagi Manado saya sudah ada di sini. No one is here. Dan tidak ada orang yang hadir di sini. Even the lights are not on. Lampu juga belum menyala. I'm thinking, have I got the wrong place? Saya mungkin pikir jangan-jangan saya salah hotel ini I checked, atau salah no, it's ruangan. here, it's here. Tapi saya pikir tidak, ini sudah betul. There's no one here. Tapi tidak ada orang yang hadir. Now I know Indonesians can be a little bit late, Saya tahu memang Indonesia ya ngaret-ngaret sedikit, ya. so I'm a little bit patient. Jadi saya sabar sedikit. But when it's 9:30 on my watch, Tapi kalau jam tangan versi Australia saya menunjukkan jam 5:30 pagi, 6:30 on your watch, jadi jam 6:30 menurut waktu Manado, you're still in bed. saudara masih di ranjang. I'm starting to think, this is very late now. Dan saya bilang ini sudah lambat sekali. And then 7 o'clock on my watch, Lalu jam 7 di jam tangan saya, I'm starting to feel very lonely. saya mulai merasa sangat kesepian. 8 o'clock, Uh, 8 o'clock on my watch. on your watch. Yeah, Ya. on my watch. Jam 8, I'm starting to feel a little bit angry. saya sudah mulai merasa marah nih, emosi sudah. 9 o'clock on my watch. Jam 9 di jam tangan saya. Yeah? Oh, sorry, on your watch. Maaf, jam 9 di jamnya Manado. Itu sudah jam 12 ya. I've lost all my sanctification. Wah, kekudusan saya sudah habis, saudara. Even steam coming out of my ears. Asap kemarahan itu keluar dari hidung, dari telinga. And then Pastor William turns up. Lalu muncullah Pastor William. It's now 12 o'clock on my watch. Jam 9 Manado, di jam saya Australia sudah jam 12. But here it's 9 o'clock. Ya, di sini baru jam 9. And he says, good morning. Dan Pastor William bilang, selamat pagi Pak Ken. I say, what time do you call this? Saya bilang, kamu kenapa terlambat begini? And then he's a bit confused. Lalu dia agak bingung, terlambat bagaimana? Then he realizes, Lalu dia sadar, he says, Pastor Ken, ini Pastor Ken. welcome to Indonesia. Pastor Ken, selamat datang di Manado. In Indonesia, Ya di Indonesia, Manado, it's now 9 o'clock. ini baru jam 9 Pak. I suggest you order your watch Jadi saya anjurkan and live Bapak accordingly. menyetel ulang jam tangan Bapak dan hiduplah sesuai dengan jam Manado. Otherwise, everything you do here is not going to work. Kalau tidak, semua yang akan Bapak lakukan di sini akan kacau. Amen? Betul? You're not in Australia now, you're in Indonesia. Pak William Live akan bilang, accordingly. Pak Ken, sekarang Bapak ini bukan di Australia, ini di Manado. Hiduplah Otherwise, it's not going to work. dengan waktunya Manado. Kalau tidak, nanti semua kacau. Listen, Saudaraku, you are not in Adam. saudara tidak lagi ada di dalam Adam. Ingat That's tadi finished. yang pertama. You're Adam in itu Christ. sudah lewat, sudah berlalu. Sekarang You're in saudara Christ. dalam Kristus. Amen? You're a Yeah. new creation. You're Saudara not in the ciptaan kingdom baru. of darkness. Saudara tidak ada lagi dalam kegelapan.
You're not in the kingdom of darkness. Saudara tidak ada lagi dalam kerajaan kegelapan. So don't keep talking about Satan Jangan bawa-bawa lagi bicara tentang setan and terus. demons and curses. Tentang iblis, tentang kutukan-kutukan. You're in the kingdom of God. Saudara sudah ada dalam kerajaan Talk Allah. about your King, Jesus. Bicaralah tentang kerajaanmu, tentang rajamu, Yesus Amen. Kristus. Understand what is true about you and live accordingly. Kenalilah, fahamilah apa yang benar, maksudnya realitas yang berlaku atas saudara, dan hiduplah dari realitas itu. Amen. Amin. Okay, we come to the last word then this morning. Kata yang terakhir, Romans chapter 6 and verse 13. Roma 6 ayat yang ke-13. Yeah. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amen. Amin. So it's the word present or yield. Jadi ini menyerahkan, menyajikan. See, we have this situation. Jadi ada masalah begini. We have a new nature Kita ini sudah punya kodrat yang baru, living in our old body. tapi kodrat baru itu berdiam di dalam tubuh yang lama. Tubuh kita kan masih sama, cuma kodratnya ganti. The body is the one part of us that's not yet redeemed. Amen. Sedangkan tubuh ini adalah bagian dari diri kita yang tubuh, jiwa, dan roh itu. Roh sudah diperbarui, tubuh belum. Amen. Betul? That's why we get tired. Itu sebabnya tubuh kita masih bisa capek. We sometimes feel weak. Kadang-kadang kita merasa lemah. We sometimes get sick. Kadang-kadang kita sakit. And eventually we will die. Dan pada akhirnya tubuh ini akan mati. Because our body is not yet redeemed. Karena tubuh kita belum ditebus. We're waiting for the redemption of the body. Kita Paul masih says. menunggu penebusan atas tubuh jasmani kita. Amen. Ya. So we've got a new nature living in the old body. Jadi pahamilah begini, kita ini punya kodrat yang baru, sifat yang baru, karakter yang baru, tapi berada di dalam tubuh yang lama. And the Bible says that sin dwells in our members. Lalu Alkitab juga bilang bahwa dosa itu berdiam di dalam anggota-anggota tubuh kita. We cannot sin except in our body. Kan kita tidak bisa berbuat dosa kalau tidak di dalam tubuh. Harus Amen. ada tubuh. Amen. Ya? Praise God. But our spirit is perfect. Tetapi roh kita yang ada di dalam tubuh ini sempurna adanya. Our spirit is righteous. Dan roh itu benar adanya. Our spirit cannot sin. Roh kita itu tidak bisa, mustahil berbuat dosa. If we can sin, then Jesus can sin. Kalau kita, roh kita yang sama dengan Yesus itu Because we bisa are berbuat one- dosa, Sorry. Yesus juga berbuat dosa. Because we are one with Him, we're joined to Him. Karena sekarang ini kita sudah jadi satu, dipersatukan dengan Yesus Kristus. But the body is not yet redeemed. Namun tubuh jasmani kita belum ditebus. And so we have a new nature living in the old body. Jadi yang sekarang kita punya adalah kodrat yang baru, karakter yang baru, hidup di dalam tubuh yang lama. Now, before we were saved, Sebelum kita diselamatkan, we were under the dictates of the flesh. kita dikendalikan oleh kedagingan. We served sin. Kita melayani dosa yang ada dalam kita. My feet took me to places I should not have gone to. Jadi dalam keadaan seperti itu, kaki saya ini akan membawa saya ke tempat-tempat yang semestinya tidak saya datangi. My hands touched and took things I should not touch and take. Tangan saya akan memegang dan mengambil hal-hal yang tidak semestinya. My ears listened to things that were not my business. Telinga saya mendengarkan hal-hal yang bukan urusan saya. My eyes looked upon things I should not look upon. Mata saya memandang hal-hal yang seharusnya tidak saya pandangi. My lips said things I should not have said. Bibir saya mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak saya katakan. And my mind thought wrong thoughts. Dan pikiran saya memikirkan pemikiran-pemikiran yang salah. Now sin still dwells in my body. Jadi itu kondisi ketika dosa masih memerintah dalam tubuh saya ini. And sin says to me, Lalu dosa berkata kepada saya, let's go and sin today. mari hari ini kita bikin dosa. My body says that to me. Dan tubuh saya berkata begitu kepada saya. But I say no. Namun saya berkata tidak. We have a new master living here. Sekarang ada penguasa yang baru
His name is Jesus. yang hidup di dalam tubuh yang sama, namanya adalah Yesus Kristus. And with this body, we're going to serve righteousness. Dan karena penguasanya baru, sekarang tubuh yang lama ini harus And with this melayani body, we're going kebenaran. to do the will of God. Tubuh ini harus melakukan kehendak Tuhan. So these feet take me to where He wants me to go. Jadi sekarang kaki saya membawa saya kemana Tuhan mau saya pergi. That's why I'm in Indonesia Itu now. sebabnya hari ini saya ada di Manado. These hands reach out to Tangan- those He wants me to reach out Tangan to. saya menjangkau orang-orang yang Tuhan ingin saya jangkau. To give, Memberi, to bless, memberkati, to encourage, meneguhkan, to welcome. menyambut. Amen. Amin. These ears and these eyes are attentive to the needs He wants me to minister to. Dan telinga serta mata saya sekarang ditujukan kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang Tuhan ingin saya layani. These lips speak words of life Dan bibir saya mulai memperkatakan kata-kata atau firman kehidupan. and truth and encouragement to build up Menyampaikan kebenaran yang memotivasi orang, membangun orang lain. on whatever things are good, Dan apapun yang baik, semua yang whatever baik, things are lovely, semua yang indah, whatever things are honest semua yang jujur, and of good report. dan yang patut dipuji. I think on those things. Saya memikirkan hal-hal itu. I'm a new creation. Saya adalah ciptaan baru. I'm a new creation. Saya ciptaan baru. And this body is now serving righteousness, Dan not sekarang sin. tubuh yang sama ini melayani kebenaran, bukan lagi melayani dosa. Amen. Amin. That's God's way of change. Itulah cara Tuhan melakukan perubahan. Know what is true about you and live accordingly. Saudaraku, ketahuilah realitas yang benar tentang diri saudara dan hiduplah sesuai realitas itu. Hallelujah. Amin. Do you know who you are? Tahukah saudara siapa saudara? You are someone who is in Christ. Saudara adalah pribadi yang berada di dalam Kristus. And if anyone is in Christ, they're a new creation. Barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah Old ciptaan is baru. gone. Yang lama sudah berlalu, The new has come. yang baru sudah datang. Celebrate the new. Rayakanlah yang baru itu. saudara. Amen. Amin. Let's stand together. Mari bangkit berdiri. Father, we thank you this morning Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini that we are a new creation. bahwa kami adalah ciptaan yang baru. We are in Christ. Kami berada di dalam Kristus We can never be separated. dan kami tidak akan pernah bisa We can terpisah dari never go Kristus. back to who we were in Kami Adam. tidak akan pernah bisa kembali kepada kodrat kami di dalam Adam. We thank you that not only are we in Christ, but Christ is in us. Dan kami juga bersyukur bahwa bukan hanya kami ada dalam Kristus, tapi Kristus ada dalam kami Through the Holy Spirit. melalui Roh Kudus. And Lord, we pray Dan Tuhan, kami berdoa that we, supaya kami, your people, umatmu, will stand tall in our new identity. akan berdiri tegak dalam identitas baru kami. That we will rejoice in our new identity. Dan kami akan bersuka cita dalam identitas baru kami. And that the world will see the moral image of God Dan biarlah dunia ini melihat rupa moral dari Kristus shining through us, yang bersinar, terpancar lewat kami. that you may be glorified. Supaya engkau dimuliakan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya.